Tadi saya sempat membahas dengan Pak Andrew, tentunya perlu disiapkan regulasi dengan adanya era metaverse yang akan kita jelang. Bagaimana pemerintah Indonesia melihat adanya era metaverse yang akan segera masuk kemudian, Pak Jerry? Iya, saya pikir bagus ya. Artinya ini kan sesuatu yang potensial ke depan, satu. Ya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kita menyesuaikan dengan mungkin perkembangan aplikasi dan juga implementasi dari mulai pemanfaatan teknologi, baik itu di World Wide Web ya, internet ya, maupun juga blockchain sebagai underlying teknologi untuk penggunaan penggunaan metaverse ini. Itu satu. Yang kedua, ini saya pikir terobosan gitu ya. Dan ini kan di negara-negara lain mungkin juga sudah mulai memikirkan ini, walaupun dalam tahap aplikasinya atau tahap implementasinya belum. Jadi saya pikir ini sesuatu yang inovatif ya, tetapi memang untuk saat ini ya kita banyak juga memastikan dan mengembangkan dan juga mencoba untuk mempraktikkan apa yang sedang kita lakukan sekarang, kan begitu. Nah, terkait dengan sesuatu yang sifatnya digital, ya kan, apalagi sesuai dengan arahan Bapak Presiden kan ya, berapa kali beliau menyampaikan dalam beberapa sambutan dan juga beberapa kesempatan bahwa ekonomi digital ini memberikan kontribusi yang besar ya, yang signifikan, dan juga tentunya bisa juga memberikan opportunity, peluang-peluang ya. Nah, salah satunya mungkin kalau kita bahas metaverse, saya pikir ini lompatan yang jauh ke depan. Tapi mungkin sebelum ke situ, kita bicara soal kripto, kita bisa bicara soal produk-produk atau aset digital, ya kan? Yang tentunya itu adalah salah satu supporting system ya untuk perkembangan metaverse yang akan datang. Begitu. Baik. Saya pikir hal-hal yang sedang kita lakukan, kita geluti ini bisa kita fokuskan ya, dan itu sangat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat ya, untuk negara ya. Dan juga apalagi kalau kita lihat nih ya, kita bicara soal kripto misalnya tadi kan, itu kan antusiasme, animo masyarakat ya, dan juga tentunya perkembangan dan juga nilai transaksinya akumulasi dari tahun 2020 sekarang 2021, tahun depan 2022 sebentar lagi, ini menunjukkan banyak progres yang luar biasa. Sebagai contoh aja, saya kasih contoh ya, tahun 2020 itu nilai akumulasi orang dagang kripto itu sekitar 60-an triliun ya. Tetapi di tahun 2020 ini data terakhir yang kami terima itu ya di Kementerian Perdagangan di Bapepti itu mencapai kurang lebih hampir 800 triliun. Luar biasa ya, Pak Andrew ya. Di mana transaksi hariannya ya itu average-nya itu 2,4 triliun per hari. Di mana itu banyak para pedagang ataupun calon pedagang yang memang sudah melihat ini sebagai potensi. Dan tentu kami dari Kementerian Perdagangan melihat ini adalah salah satu opportunity dan potensi. Nah, oleh karena itu kami ingin membentuk ekosistem yang baik, yang sehat, yang lebih terintegrasi dan lebih terregulasi, sehingga ini memberikan banyak kepastian dan keamanan dan juga serta kenyamanan bagi konsumen dan juga para pedagang dan juga seluruh stakeholders tentunya. Nah, oleh karena itu saya pikir kedepannya masih banyak lagi turunannya, trickle down efeknya satu, dan pengembangannya termasuk konsep metaverse yang tadi Mbak sampaikan atau mungkin sudah didiskusikan. Dan itu memang sesuatu yang ongoing proses gitu. Ya, dan ini saya pikir tidak ada salahnya ketika kita bisa mengkaji itu, melihat itu selama pertama itu bermanfaat untuk masyarakat, memberikan nilai-nilai positif, dan tentunya untuk negara dan pemerintah itu juga bisa dijadikan sebuah supporting system sekali lagi untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi terhadap kegunaan-kegunaan dan juga manfaat dan fungsi. Karena sekali lagi ini ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat. Seperti yang selalu Bapak Presiden sampaikan, kalau kita buat program, kegiatan, kebijakan itu yang delivered ya, jangan hanya sending saja, tetapi juga delivered artinya adalah manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, dengan kripto apa manfaatnya masyarakat, dengan nanti konsep metaverse yang akan sedang dikembangkan ini apa manfaatnya untuk masyarakat, kan seperti itu. Nah, sehingga ini sekali lagi adalah manfaat, kegunaan, fungsi dan tujuannya itu bisa dirasakan oleh publik. Nah, kami dari pemerintah sebagai regulator tentu kita menyambut baik segala potensi yang ada, segala inovasi yang ada, dan tentunya dalam tahapan regulasi dan kebijakan ini kita mencoba untuk menyusun dalam rangka pembentukan ekosistem yang sehat. Jadi memang masih disusun, dipersiapkan dan dikaji, dan juga tentunya kita
menerima banyak masukan ya dari pelaku, ya kan, dari asosiasi, ya, dari praktisi, ya, dari para pengamat, ya, dari pasar, dari market. Kami semua ini kan dalam rangka untuk membuat kebijakan itu kan banyak sekali masukan, ya. Tentu tidak hanya sepihak ya, tetapi kita juga perlu mendengar, perlu banyak memberikan dan juga banyak diskusinya, banyak brainstormingnya, yang ujung-ujungnya adalah satu, intinya adalah manfaat yang positif untuk masyarakat.